Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pada malam yang sangat cerah ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek besar UAS Game Edukasi eh, tahun 2023. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Adira Bintang Permana dengan NIM A710-2051. Nama saya Ardian Akbar Ahmadi, NIM A710200001. Nama saya Ridho Indampati dengan NIM akhir 44. Dan saya Fajar Santoso dengan NIM A710-2025. Oke, kita langsung bahas mengenai game edukasi yang telah kami buat. Sebelumnya, nama game dari game edukasi yang kami buat adalah Belati, Sejarah Kerajaan Islam Indonesia. Belati itu sendiri adalah belajar interaktif sejarah kerajaan Islam Indonesia. Misi game ini adalah kalian bisa belajar materi dengan bertanya dengan NPC. Setelah kalian paham, bisa melakukan tes atau kuis untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami sejarah Islam Indonesia, khususnya Kerajaan Islam Indonesia. Kemudian sasaran dari game edukasi ini adalah anak SMA dan anak SMP yang dimana sedang mempelajari sejarah dan sejarah Indonesia baik kelas 11 dan kelas 12. Kemudian fitur-fitur dalam game sendiri adalah pertama terdapat eh, sound on and off, kemudian ada quiz, kemudian ada tampilan yang interaktif dan berwarna, kemudian pemberian materi yang interaktif dan menyenangkan, yaitu seperti kita berdialog atau bertanya dengan NPC. Kemudian tujuan game dikembangkan adalah untuk membantu guru bila membutuhkan game yang interaktif, terkhususnya guru sejarah dalam mendidik siswa dalam materi sejarah Islam Indonesia, khususnya Kerajaan Islam. Dan siswa dapat paham mengenai sejarah Islam Indonesia, terutama eh, generasi Z ini yang kurang paham mungkin tentang sejarah-sejarah masa lampu Islam Indonesia. Kemudian cara metode pengembangan game yang kami buat. Yang pertama adalah tahapan analisis. Kita menganalisis game apa yang cocok untuk saat ini dan ketemu akan membahas mengenai game edukasi sejarah Islam Indonesia agar siswa tidak lupa dengan sejarah nenek moyangnya. Kemudian yang kedua, kami mencari aset in-game, kami mencari di Unity Asset Store, kemudian di Google juga ada, yaitu di CG Trader, dan memilih objek yang cocok dengan ekstensi FBX. Kemudian, mengimplementasikan di dalam gamenya, baik membuat bukit pada terrain, memberikan rumput, atau memberikan batu, atau memberikan pohon, dan lain sebagainya. Kemudian membuat skrip-skrip pembantu pada game sehingga eh, apa yang diinginkan bisa terwujud. Kemudian testing, sebelum kami launching, kami testing terlebih dahulu. Kemudian kemudahan dalam mengembangkan adalah ketersediaan referensi mengenai hal-hal yang diimplementasikan dalam game, baik cara untuk memberikan gerakan pada NPC, kemudian aset-asetnya, atau saat menembus tembok berpindah skin, dan sebagainya. Kemudian kendalanya adalah kadang pada Unity Asset Store tidak semua asetnya itu bisa digunakan. Jadi kadang package asetnya itu tidak sesuai kita harapkan, kadang ada bug, kemudian ada error, yang dimana kemarin
Ini naasnya ya. Proyeknya itu hampir selesai, namun gara-gara satu aset ini terpaksa harus mengulang dari awal karena hancur semua. Kemudian kelebihan dari game ini kita seperti bermain di game genre open world seperti GTA, kemudian Dragon Nest dan lain sebagainya. Karena ada lalu lalang karakter lain seperti NPC yang berjalan. Kemudian kelemahannya adalah jika kita open scan dari hasil tabrakan dari objek, maka warna atau shadernya akan menghitam. Yang sebenarnya jika kita open dari scan itu, jika kita kemudian kita play, warnanya tidak akan berubah. Ya, kemudian pengalaman uniknya adalah ya itu hilang dan berwarna pink karena package asetnya itu yang kemungkinan di dalamnya ada bug atau error. Kemudian kita coba eh, bermainnya. Saya maksimis dulu. Di sini kalian bisa menutup sound atau menutup sound atau mematikan sound, kemudian bisa menghidupkan sound. Kemudian di sini ada info pengembang, jadi berisi informasi siapa sih pengembang dari game edukasi Belati ini. Kemudian ada cara mainnya, bisa dilihat. Cara mainnya adalah game edukasi ini ala-ala Dragon Nest. Kalian bisa mendekati karakter lain untuk bertanya mengenai materi dan kalian bisa masuk ke rumah untuk quiz. Kemudian kita mulai game. Kita klik mulai game, maka akan pindah ke scan selanjutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan, di mana jika kita mengklik atau menabrak objek yang di mana objek tersebut berisi script yang digunakan untuk menuju ke scan lain, maka warna atau shadernya akan menghitam. Yang sebenarnya jika kita open skin-nya itu tidak akan berubah. Nah, jika kita play maka tidak akan berubah. Kemudian kalian bisa menggerakkan dengan WASD. Di sini terlihat NPC seperti berjalan ke arah yang dituju. Jadi seperti orang berlalu lalang di sebuah game. Dan kita maju ke objek yang telah ditentukan agar berpindah ke scan lainnya. Jika kita sudah melewati tower ini akan berpindah ke scan kedua. Kemudian jika kita menggerakkan ke NPC-nya, kita bisa bertanya. Maka akan tampil seperti dialog box, di mana berisi-berisi informasi, berisi-berisi materi yang digunakan dalam pembelajaran sejarah kerajaan Islam Indonesia.
Kemudian kita juga bisa menabrak sebuah objek, kemudian akan muncul bagaimana sih cara bermainnya. Dan jika kita mendekati objek NPC lainnya, kita bisa memperoleh materi yang diinginkan. Seperti di sini, materi yang telah kami berikan adalah Kerajaan Aceh, mengenai materi Kerajaan Aceh. Kemudian jika kita di sebelah kiri ini ada sebuah objek kuis, jika kita menabrak maka akan masuk ke scan kuis atau kita masuk ke kuisnya. Kita bisa mengerjakan kuisnya jika kita telah belajar dari materi pada NPC yang tadi. Jika kita sudah selesai menjawab kuisnya dengan benar, maka total skornya adalah 60. Dan jika kita salah dalam mengerjakan kuis, maka tidak akan diberi nilai atau nilainya 0. Mungkin itu saja. Kemudian untuk kontribusi kami dari saya terdahulu, saya membuat skrip NPC di mana jika kita mendekati NPC maka kita bisa menekan E, kemudian akan muncul dialog box-nya. Ntar saya tunjukkan skripnya dahulu. Ini adalah skrip apabila kita masuk ke atau mendekati NPC yang telah kita pasang skrip tersebut, maka jika kita tekan E, kita bisa bertanya atau NPC tersebut bisa memberitahu mengenai materi. Untuk penjelasannya adalah pertama, yaitu publik game object dialog box adalah sebuah variabel publik untuk menyimpan referensi ke game object yang berisi kotak dialog. Kemudian dialog press adalah variabel publik untuk menyimpan referensi dari game object dialog press 2 yang setelah script ini selesai kita arahkan ke game object tersebut, akan muncul press E to talk atau jika kita tekan E gitu. Kemudian adalah public text mesh pro UGUI dialog text 2, kemudian di mana merupakan komponen untuk menampilkan teks percakapan dengan NPC. Kemudian text mesh pro UGUI interaction text sama untuk menampilkan teks di mana teks tersebut menampilkan tombol E. Kemudian public string dialog di mana fungsi ini untuk berisi mengenai teks percakapan antara pemain dan NPC. Nanti jika telah selesai membuat skripnya, maka jika kita pasang ke NPC tersebut kemudian kita isi dengan materi, maka akan muncul seperti itu juga. Kemudian variabel tambahan seperti float board speed, di mana untuk mengatur kecepatan dari pengetikan kata, jika semakin besar maka semakin lambat, dan jika semakin kecil maka semakin cepat pengetikan tersebut. Kemudian adalah float interaction distance, di mana fungsi ini digunakan untuk jangkauan bisa ditekannya E. Kemudian public
bool player is close merupakan boolean yang menandakan apakah pemain berada di jarak interaksi dengan NPC. Jika kita tidak mengaktifkannya, maka otomatis tidak akan muncul dialog box-nya. Kemudian private game object player, di mana player ini untuk menyimpan referensi ke game object player. Pemain yang dicari berdasarkan tag player yang menggunakan game object fin game object with tag. Kemudian adalah mengatur teks pada dialog teks menjadi kosong. Kemudian mencari game object pemain berdasarkan tag player dan menyimpannya dalam variabel player. Kemudian kita dapat menonaktifkan panel interaction text. Kemudian untuk mengecekkan jarak antara pemain dan NPC menggunakan vector tree, distance, kemudian transform position, player, transform position. Jika pemain berada dalam jarak interaksi, yaitu distance to player interaction distance, maka text press A to text dan panel dialog press akan muncul atau diaktifkan. Kemudian yang kedua adalah message pop. Script ini atau script message pop adalah script yang bertanggung jawab untuk menampilkan dan menyembunyikan pesan game object ketika pemain player masuk ke atau keluar dari wilayah collider object ini. Public game object message, variabel publik untuk menyimpan referensi ke game object yang berisi pesan yang ingin ditampilkan. Kemudian player adalah referensi collider atau tag player. Jadi ketika objek tersebut ditabrak, maka objek tersebut akan mencari yang ditabrak itu apa sih. Jika bukan di tag player, maka tidak akan berdampak apa-apa. Kemudian selanjutnya akan saya berikan ke Mas Ardian. Untuk selanjutnya adalah script message box. Nah, jadi di dalam script ini menggunakan variabel public game object message. Jadi variabel public ini akan menyimpan referensi objek game object yang berisi pesan atau gambar yang kita ingin tampilkan. Selanjutnya pada metode onTriggerEnter. Dalam metode ini untuk dipanggil ketika ada objek lain yang masuk ke wilayah collider dari objek ini. Untuk script ini akan memeriksa apakah objek yang masuk memiliki tag player dengan menggunakan order compare tag dengan nama player. Dan jika objek tersebut memiliki tag yang bernama player, maka objek pesan akan diaktifkan dengan cara memanggil message set aktif sehingga pesan atau gambar yang ada dalam pesan tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya ada metode onTriggerExit. Jadi metode ini dipanggil ketika ada objek lain yang keluar dari wilayah collider dari objek ini. Untuk script ini akan memeriksa apakah objek yang keluar memiliki text player juga dengan menggunakan order compare text player. Jika objek tersebut memiliki teks bernama player, maka objek message akan dinonaktifkan dengan cara memanggil message set active files, sehingga pesan atau gambar yang ada dalam pesan akan disembunyikan. Lalu dalam script ini tidak menggunakan metode start dan metode update.
Untuk keseluruhan, jadi cara kerja script ini yaitu ketika objek lain dengan menggunakan text player memasuki wilayah collider objek ini, maka pesan atau gambar yang ada dalam objek message akan ditampilkan. Lalu ketika objek lain dengan teks yang bernama player keluar dari wilayah collider objek ini, maka pesan atau gambar yang ada dalam objek message akan disembunyikan. Misalnya, jika message adalah sebuah panel yang berisi pesan selamat datang, maka pesan selamat datang akan muncul ketika pemain memasuki wilayah collider ini dan akan disembunyikan ketika pemain keluar dari wilayah collider tersebut. Untuk selanjutnya, the script NPC controller. Nah, jadi di script ini, di bagian atas, terdapat using system collection, yaitu untuk mengimpor namepage untuk penggunaan koleksi dan numerasi standar. Selanjutnya ada using Unity Engine untuk mengimpor namepage untuk penggunaan API dari Unity Engine tersebut. Dan juga ada using Unity AI untuk mengimpor namepage untuk penggunaan navmesh agent yang memungkinkan NPC bergerak di navmesh. Selanjutnya terdapat variabel dan properti seperti public navmesh agent, yaitu variabel public untuk menyimpan komponen navmesh agent yang akan mengendalikan pergerakan NPC. Selanjutnya ada public animator, yaitu variabel public untuk menyimpan komponen animator yang akan mengendalikan animasi NPC tersebut. Selanjutnya ada public game object patch, variabel public untuk menyimpan referensi ke objek yang berisi titik-titik patch yang akan diikuti oleh NPC. Selanjutnya terdapat private transform patch point, variabel privat yang menyimpan array dari transform mewakili titik-titik patch yang harus diikuti NPC. Selanjutnya terdapat public void float, yaitu jarak minimum yang harus dicapai NPC sebelum dia beralih ke titik patch berikutnya. Selanjutnya ada public integer index, yaitu indeks dari titik patch yang sedang diikuti oleh NPC. Selanjutnya ada metode star. Di metode star ini terdapat komponen navmesh agent dan animator dari NPC yang diinisialisasi. Kemudian array patch point diisi dengan referensi ke transform dari titik-titik patch yang ada di objek patch menggunakan log4. Selanjutnya pada metode update. Di metode update ini terdapat metode ruam dipanggil untuk menggerakkan NPC sesuai patch. Dalam metode ruam, yaitu metode ini bertanggung jawab untuk menggerakkan NPC sesuai dengan patch yang telah ditentukan. Pertama, script memeriksa apakah ada titik patch yang ditentukan dalam patch. Jika tidak ada, maka metode ini langsung keluar tanpa melakukan apapun. Kemudian jika script ini memeriksa apakah NPC sudah cukup dekat dengan titik patch saat ini, jika jarak NPC ke titik patch kurang dari min distance, maka NPC akan beralih ke titik patch berikutnya. Jika nilai indeks berada di dalam rentang yang valid, 0 hingga jumlah poin patch dikurangi 1, maka indeks akan ditingkatkan untuk beralih ke titik patch berikutnya.
Jika nilai indeks berada di luar rentang yang valid, artinya NPC telah mencapai titik terakhir dalam path, yang maka indeks akan diatur kembali ke 0 untuk mengulangi perjalanan dari awal. Selanjutnya ada pergerakan NPC. Untuk pergerakan NPC, script ini menggunakan metode setDestination dan navMeshAgent. Setiap kali metode ruam dipanggil, NPC akan diarahkan ke titik path yang sesuai dengan nilai indeks saat ini. Dalam script ini tidak ada kode secara khusus untuk mengendalikan animasi NPC. Jika animasi diperlukan, Anda perlu menambahkan kode tambahan untuk mengontrol animator berdasarkan pergerakan NPC. Kemudian bisa dilanjutkan Mas Ridwan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya membuat pada bagian script yang bernama tembus quiz. Tembus quiz sendiri adalah script yang mengatur transisi dari scene saat pemain ingin memasuki atau menembus ke scene quiz atau quiz scene. Berikut adalah penjelasan mengenai script ini. Yang pertama ada singleton pattern. Pada bagian awal script terdapat implementasi pola desain singleton untuk memastikan bahwa hanya ada satu instance dari tembus quiz yang dapat ada pada suatu waktu. Lalu ada pola desain singleton digunakan untuk memastikan bahwa hanya ada instance dari tembus quiz di seluruh permainan. Lalu ada dalam pola singleton ini, jika instance belum diinisialisasi, maka instance akan diatur ke instance atau objek tembus quiz saat ini. Lalu jika instance sudah ada dan tidak sama dengan is, maka objek tembus quiz yang baru akan dihasilkan. Untuk memastikannya hanya ada satu instance yang berlaku. Yang kedua, metode start dan update. Dalam script ini, metode start dan update tidak digunakan atau kosong. Keduanya hanya menyediakan tempat untuk menambahkan kode tambahan yang ingin dijalankan saat objek ini mulai berjalan atau start pada setiap frame atau update. Yang ketiga ada metode scene to move to quiz. Metode ini digunakan untuk memulai transisi ke scene quiz atau quiz scene. Ketika metode ini dipanggil, scene manager load scene atau quiz scene akan dieksekusi untuk memuat scene quiz. Dengan demikian, script tembus quiz berfungsi sebagai kontrol untuk transisi menuju scene quiz. Saat pemain ingin memulai quiz, metode scene to move to quiz akan dipanggil dan scene quiz akan dimuat menggunakan scene manager. Pola desain singleton digunakan untuk memastikan hanya ada satu objek tembus quiz yang aktif sehingga tidak akan terjadi duplikasi saat memulai perbedaan scene tersebut. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Mas Fajar. Untuk script UI Manager adalah script yang bertanggung jawab untuk mengatur UI atau user interface dan scan dalam permainan. Berikut adalah penjelasan mengenai script ini. Untuk yang pertama yaitu metode start dan update. Dalam script ini metode start dan update tidak digunakan atau kosong. Keduanya hanya menyediakan tempat untuk menambahkan kode tambahan yang ingin dijalankan satu objek ini mulai berjalan atau start atau pada setiap frame atau update. Untuk yang kedua yaitu metode jalankan beginning scan. Nah, untuk metode ini digunakan untuk memulai transaksi ke scan beginning scan.
Jadi ketika metode ini dipanggil, perintah scan manager load scan, maka bagian beginning scan akan dieksekusi untuk memuat scan beginning scan. Dengan demikian, script UI manager menyediakan fungsi untuk memulai perpindahan ke beginning scan saat pemain berinteraksi dengan elemen UI tertentu. Misalnya saat pemain menekan tombol start game di menu utama. Dalam contoh ini, script ini tidak memiliki interaksi UI lain yang diatur, tetapi dapat diperluas dengan menambahkan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan UI seperti tombol keluar, menu, atau pindah ke scan lainnya. Baik, mungkin seperti itu untuk hari ini presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata atau lain sebagainya, kami mohon maaf. Kemudian mengenai project, kami murni mencari cara-caranya dari Google, kemudian dari YouTube juga, karena sudah banyak tersedia di YouTube. Kemudian tinggal dikreasikan sendiri. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.